Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Fatima Zahro dari kelas 11 E3 nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan 10 macam sensor Arduino dan 10 macam sensor mikrokontroler. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang 10 macam sensor Arduino. Untuk yang pertama, sensor sidik jari. Sensor sidik jari atau yang biasa disebut fingerprint ini biasanya digunakan sebagai akses keamanan pada suatu sistem. Kedua, sensor PIR. Fungsi utama dari sensor ini adalah mendeteksi adanya gerakan. Jadi bisa dikatakan bahwa sensor PIR ini adalah sensor gerak. Cara kerjanya yaitu dengan membaca pergerakan objek yang memancarkan radiasi inframerah, termasuk manusia. Jadi sensor ini tak akan mendeteksi gerakan pada benda mati. 3. Sensor akselerometer dan giroskop. Sensor yang satu ini memiliki dua kemampuan sekaligus, yaitu mengukur percepatan objek yang bergerak secara dinamis maupun statis. 4. Sensor tegangan. Sensor tegangan berfungsi mengukur tegangan listrik pada suatu rangkaian. Contoh tipenya yaitu ZMPT101B. 5. Sensor cahaya. Pada dasarnya sensor cahaya ini merupakan resistor yang nilainya dapat berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk atau mengenai permukaannya. 6. Sensor lokasi. Sensor ini sangat cocok untuk membuat proyek yang membutuhkan fitur tracking lokasi. Contoh tipe sensor lokasi ini adalah GPS GYNE06MV2. 7. Sensor suhu. Sensor LM35 memiliki kemampuan mengukur suhu dengan cara mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam membentuk tegangan. 8. Sensor kelembapan. Fungsi utama dari sensor kelembapan adalah untuk mengukur kelembapan udara yang ada di sekitar kita. Cara kerjanya yaitu dengan mengonversi besaran kelembapan menjadi tegangan. Contoh tipe sensor kelembapan yaitu 808H5V5. 9. Sensor flag. Sensor yang satu ini memiliki fungsi unik yaitu mendeteksi kelengkungan. Sensor ini akan merubah resistansi akibat adanya perubahan lekukan pada bagian sensor. Yang ke-10, sensor ketinggian air. Fungsi khusus dari sensor ini adalah mengukur ketinggian dari objek yang berupa zat cair seperti air, bensin, solar, minyak, dan sejenisnya. Untuk yang kedua, ada 10 macam jenis mikrokontroler. Yang pertama, Arduino Uno. Jenis yang ini adalah yang paling banyak digunakan. Banyak sekali referensi yang membahas Arduino Uno. Versi yang terakhir adalah Arduino Uno R3, menggunakan Atmega 328 sebagai mikrokontrolernya. 2. Arduino Duo. Berbeda dengan saudaranya, Arduino Duo tidak menggunakan Atmega, melainkan dengan chip yang lebih tinggi. ARM Cortex CPU memiliki 54 input-output pin digital dan 12 pin input analog. 3. Arduino Mega. Mirip dengan Arduino Uno, sama-sama menggunakan USB tipe A atau B untuk pemrogramannya. Tetapi Arduino Mega menggunakan chip yang lebih tinggi, Atmega 2560. 4. Arduino Leonardo. Bisa dibilang Leonardo adalah saudara kembar dari Uno. Dari mulai jumlah pin input atau output digital dan pin input analognya sama. Hanya pada Leonardo menggunakan micro USB untuk pemrogramannya. 5. Arduino Vio. Bentuknya lebih unik terutama untuk soketnya. Memiliki soket XP.
XP membuat Vio dapat dipakai untuk keperluan proyek yang berhubungan dengan wireless. 6. Arduino lilipat. Bentuknya yang melingkar membuat lilipat dapat dipakai untuk membuat proyek unik, seperti membuat armor Iron Man misalkan. Hanya versi lamanya menggunakan Atmega A168. 7. Arduino Nano. Seperti namanya, Nano yang berukuran kecil dan sangat sederhana ini menyimpan banyak fasilitas. Sudah dilengkapi dengan FTD untuk pemrograman lewat micro USB dan ada yang menggunakan Atmega 168 atau Atmega 328. 8. Arduino Mini. Fasilitasnya sama dengan yang dimiliki Nano, hanya tidak dilengkapi dengan micro USB untuk pemrogramannya, dan ukurannya hanya 30 mm x 18 mm saja. 9. Arduino Micro. Ukurannya lebih panjang dari Nano dan Mini karena memang fasilitasnya lebih banyak, yaitu memiliki 20 pin input output digital dan 12 pin input analog. Yang ke-10, Arduino Internet. Arduino ini sudah dilengkapi dengan fasilitas internet, membuat Arduino kamu dapat berhubungan melalui jaringan dan pada komputer. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon minta maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.